Nah, orang-orang barat itu hanya mengoptimalkan kekuatan IQ, tidak SQ. Makanya sekarang ada sinyal pesawat generasi 35 Raptor yang buatan Amerika tidak terdeteksi gelombang. Itu dirosong nganggo pasopati itu kalau jenengan iso ngitung wuku, iso ngitung dino jeblok dhewe. Nah, ini sudah dikembangkan oleh Angkatan Laut kita. Sekolah basic pertama itu Kadiat Mikan, pendidikan bela negara dari aspek fisik. Jadi olah fisik. Kemampuan tubuh kita itu kalau didiamkan itu memiliki kemampuan perseptor, memiliki kemampuan menyerap energi. Tapi kalau dipengaruhi oleh pikiran itu hilang. Maka Kadiat Mikan itu hanya mendidik manusia untuk benar-benar meningkatkan aspek tubuh. Jadi kalau mbah-mbah kita itu dulu masuk ke gua-gua, ngebleng dan lain sebagainya, memang di dalam kondisi kegelapan tuh hormon melatonin kita aktif. Nah, kemampuan melatonin itu untuk merestorasi tubuh. Baru muncul hormon pinolin, kemampuan untuk mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat. Ini review dari ilmu leluhur yang mulai saya rangkum. Ternyata kecanggihan Asia Pasifik dan leluhur itu dua konsep. Mendirikan peradaban di atas kawah Condro di Muko. Loh, ini logis. Karena kita lanjut ya. Nah, ternyata jangan langsung mengacu kepada pasemon entene kitab teles. Mungkin teles sing dianggit niku daya niku atau energi. Tapi leluhur sudah memiliki aksara-aksaranya sendiri untuk menulis di prasasti, untuk menulis di dalam kitab. Itu menggunakan Jawa Kawi, Jawa era sejarah. Nek prasejarah, saya rasa baru menemukan ajarannya yang masih disimpan di Bali dan di lereng Lawu sini. Kalau di lereng Lawu sini itu Kawi, itu aksaranya cuma Ong. Ong itu dikonsonankan dengan huruf Jawa cara kan menjadi Hum itu yang sering dipakai itu. Dari aksara ini ada 3. Jadi aksara Adumuka. Aksara Adumuka itu aksara yang dibalik dari Ong, Ang, Ah. Jadi ini enten pas waktu segama niku enten Ang, Ah. Nanti piantun estring muni ah rasa disneni karena itu getaran aksara untuk ndadekne kahanan jagat. Nah, ini kemampuan leluhur aksara mengkodifikasi aksara lalu menulis menjadi mantra, sastra, yantra. Baru dari 3 ini dikembangkan menjadi tantika atau tantra. Nah, aksara ang ong ini ada dicetak atau lidah. Jadi otot lidah itu ong, tengah garis niki sastro cetha niki ini ditempel kali jenengan megang napas, makanya leluhur enek gerakan megang napas. Baru sampingnya lidah tuh sampingnya ah. Dan ketika ini ditempel jenengan megang napas, itu ternyata mengaktifasi seluruh daya di dalam diri kita. Nah, kemampuan Mahapati Gajah Mada untuk duwe ajian bejejatan, ajian karosan, Kadiat Mikan, Kawisesan itu karena menggunakan ini. Dan itu tidak pernah dipahami oleh anak cucu kita. Kalau Einstein itu hanya menggunakan kekuatan manikem dunia barat, Elon Musk gitu kan. Sekarang dia menggunakan hanya gak sampai. Kualitas otak kita tuh hanya 10%. 10% ini wis maksimal. Einstein aja hanya 4 sampai 5. Leluhur lebih dari situ karena menggunakan SQ. Nah, leluhur ngerti perangkat di dalam tubuh itu ada 2. Nek jenengan arek ngomong goleki sesuatu sing tanpa winates, itu aksaranya ada di tengah. Ongkara atau Arda Candra itu disebut rasa sejati, sejati ning rasa. Orang Sanskerta menyebutnya anahata. Orang Arab menyebutnya nafs. Orang Jawa Baru menyebutnya sopokawakas. Itu ada di jejere ati atau ati pungat.
Nah, kita harus menggunakan ini, tidak langsung ke sini. Nah, ketika perangkat yang kedua itu disebut kelenjar pineal gland. Leluhur menyebut manicum, dima atau otak. Nah, orang-orang barat itu hanya mengoptimalkan kekuatan IQ, tidak SQ. Makanya sekarang ada sinyal pesawat generasi 35 Raptor yang buatan Amerika tidak terdeteksi gelombang. Itu dirosong nganggo pasopati itu kalau jenengan iso ngitung wuku, iso ngitung dino jeblok dhewe. Nah, ini sudah dikembangkan oleh Angkatan Laut kita. Dalam prinsip Jales Peva Jayamahe, itu ternyata medan laut magnet ini ngitungin karena kita memiliki pawukon. Itu juga kodifikasi energi dalam bentuk siklus primbon atau ruang waktu. Nah, baru ternyata ilmu-ilmu inilah yang harus diangkat, diurutkan dari daya namanya Kadyatmikan. Sekolah basic pertama itu Kadyatmikan, pendidikan bela negara dari aspek fisik. Jadi olah fisik. Kemampuan tubuh kita itu kalau didiamkan itu memiliki kemampuan perseptor, memiliki kemampuan menyerap energi. Tapi kalau dipengaruhi oleh pikiran itu hilang. Maka Kadyatmikan itu hanya mendidik manusia untuk benar-benar meningkatkan aspek tubuh. Jadi kalau mbah-mbah kita itu dulu masuk ke gua-gua, ngebleng dan lain sebagainya, memang di dalam kondisi kegelapan tuh hormon melatonin kita aktif. Nah, kemampuan melatonin itu untuk merestorasi tubuh. Baru muncul hormon pinolin, kemampuan untuk mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat. Saat ini awake dhewe kalah kare segawon, kalah karo asu. Karena kita sudah tidak menggunakan itu. Setiap hari dikacau dengan namanya stres. Nah, stres itu gelombang pikiran atau prasangka. Oh, nggih. Nggih, niki review dari ilmu leluhur yang mulai saya rangkum. Ternyata kecanggihan Asia Pasifik dan leluhur itu dua konsep. Mendirikan peradaban di atas kawah Condro di Muko. Loh, ini logis. Karena kita berada di atas cincin api yang aktif. Kok wani ngedekne negara? Ini ra andal tenan ilmune ndak mungkin. Karena sabuk sirkum Pasifik ini cincin api aktif yang disebut simpul naga. Makanya gunung-gunung kita itu aktif iso meledos. Neng seneng-seneng wae leluhur ngedekne di sini. Maka dibuat konsep ajaran namanya kawah Condro di Muko. Dhuwure jongkring saloko. Nah, ternyata leluhur itu memiliki kecerdasan untuk mensastrakan ilmiah geografis terhadap ajaran. Nah, pakem yang saya rangkum lagi, dasar yang harus dipahami dari ilmu dasar leluhur ini tidak pernah lepas. Itu adalah sedulur papat limo pancel. Nah, ini asli, menurut saya masih asli ciri khas ajaran leluhur Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta disebut kanda papat. Nah, menurut saya bahasa sedulur itu Jawa, suwung itu Jawa, papat ini Jawa. Tapi kalau catur itu Sanskerta. Nah, ini sudah ada di dalam Jawa Kawi yang 41 aksara itu. Nek Hono Coroko itu sudah carakan ya, itu gubahan dari Mataram Baru yang memang untuk dipermudah untuk menulis rontal dan kitab. Baru disebut catur sanak. Di masyarakat Bali disebut catur sanak karena Bali masih menyimpan ajaran-ajaran leluhur Nusantara dalam bentuk rontal. Lalu leluhur kita memiliki kitab itu ternyata oke. Jadi nek enak wong sing ngomong mbah ya awake dhewe iki duwe papan tanpa tulis, tunggu dulu, jangan langsung ke situ, nanti tahayul. Leren dulu, kita cari dulu syariatnya leluhur Nusantara. Ternyata leluhur Nusantara itu sudah memiliki sastra. Nah, sastra yang ditulis dalam bentuk kitab itu disebut kakawin. Dalam bentuk suluk itu disebut kidung. Nggih, dalam bentuk pengetahuan ilmiah itu disebut rontal. Itu ilmu-ilmu ilmiah, ilmu-ilmu Kadyatmikan sebelum menjadi kawisesan. Baru setelah ketika dikembangkan menjadi yantra, itu tulisan itu dirubah menjadi arsitektur, seni, batik, ukiran omah joglo, konsep saka guru, itu tulisan. Sajen, ini tulisan. Ini disebut yantra.
Berarti kalau selama ini kita dihegemoni dunia barat dan ditipu bahwa leluhur kita itu tidak memiliki aksara, bohong. Leluhur kita memiliki aksara, bahkan alam raya pun dijadikan aksara untuk menulis. Orang terima aksara menulis, makanya kalau Anda naik ke gunung-gunung, gunung itu dijadikan tempat untuk menyimpan pengetahuan, termasuk sumsum, balung, getih, otot, daging. Makanya itu kenggonan pulung. Pulung itu kan wahyu. Jadi secara genealogis trah itu mengandung tulisan dari kawruh apa yang pernah dicercap oleh leluhur kita dari masa ke masa. Mungkin jenengan saat ini kempal penasaran aja nguri-nguri budaya Jawa, mungkin didangu karo getih sing merbeng ten jero badan sari oleh panjenengan. Mergo getih niku urip. Sakniki awake dhewe lali. Nggih. Otak itu lupa siapa diri kita. Sapa mbah buyutmu, mbah canggah, gantung siwur, mbah udeg-udeg. Neng grono utawa irunge jenengan gak lali. Iso uga ki mbah putri. Kupenge kuwi mbah kakung. Dadi wo pangrungu ki pangrungune mbahku sing gaman biyen tirakat. Sok ngono aku kok oleh dawuh ya. Itu mergo wis nganggo kupenge mbahmu. Panggondoku kok kaya dene panggondone mbah buyutku. Kok lantip panggondoku. Panggondoku iso nemokne pangrasa, aku iso lantip. Nek nang kene aku iso cantas. Iso oleh tuntunan rono rene. Mergo irungmu ki pernah dijak tirakat kuwi nyilih irunge mbahmu ning jaman biyen. Lah saat ini bentuk jagat sing darani jenengan. Dan iki mbah ayah awake dhewe iso ndadekne kula panjenengan sedaya niki niku diarani teknologi sedulur papat limo pancet. Kula tulis nggih, dasar sedulur papat limo pancet. Nah, tingkatan paling syariat, paling dasar dari sedulur papat limo pancer, sing pertama disebut sedulur papat lare atau rare. Sedulur papat buta. Sedulur papat sari. Sedulur papat nek Dewata Dev itu bahasa Sanskerta. Nek Jawata itu bahasa Jawa kuno. Sedulur papat mokso. Nah, ini perjalanan yang dikembangkan oleh leluhur kita. Nah, ini ada pengaruh-pengaruh sesuai zaman, sesuai zaman. Di sini disebut rare. Ini bersifat tubuh bajang. Rare ini ku lare, bajang, jabang bayi. Niku sing enek wujude. Kakang kawah, adi ari-ari, getih, puser. Wah, kertasnya sih, ya cilik-cilik, tulisnya cilik-cilik. Kakang kawah, adi ari, getih, puser. Niki enten tau wujudnya, maka disebut rare. Niki nek cara wong Jawa niki syariate. Kakang nika enten banyu sing pecah nalika jabang bayi lahir. Adi ari-ari nika plasenta, getih nika nggih wonten saking biung yang pecah ten kandungan, terus puser. Niku wujud taline ten udel. Lah menika dadi mlebu ning kene. Nek sudah terserap metu, kena sorote tejo, kena sorote srengenge, kena coyote bumi, kena partikel nitrogen, hidrogen, dia akan menguap menjadi orang wujud, neng menjadi sifat. Napa sifatnya? Nafsu.
Niki sing dampingi jabang bayi tanpa eneng nafsu ora urip. Lah awake dhewe ora eneng nafsu gak urip. Bayi niki. Ten Islam disebut alit-alit nggih kula nulis mutmainah. Niku kakang kawah. Mutmainah itu kakang kawah. Basa Jawa kuno disebut Anggapati. Lungguhe ning etan. Dinane diarani manis. Wujude banyu. Abdi ari-ari. Padahal ini tak tulis kita era sedih. Niku disebut Merajapati utawa disebut Supiah. Basa Jawa kuno ini disebut Merajapati. Rulumpane kuning, kuning niku jenar. Nggone ning kulon, pon utawa palguna. Supiah angin dadekne hampekan. Getih napa getih? Amarah. Basa Jawa diarani Banaspati. Lungguhe ning kidul, paing, bang. Paing utawa bang. Paing jejere songo, makane Babanawa Songo niku ora iso mati, panas kaya dene geni sing mulat. Makane kon meper. Nyata ingsun ngerakit wiyang ale panca ndira nutupi Babanawa Songo niku diteper, dipeper. Terus puser. Luamah utawa alu amah. Niki lemah. Bumi, disebut Banaspati Raja. Utawa diarani dengen. Lungguhe ten lor, wage, cemengan. Lah ini sedulur papat kasare ketok, nggih to? Kakang kawah adiari getih puser. Lah niki sedulur buta niku ketok bentuk nafsu. Mergo sing diarani buta niku gedhe nek ra dikendhaleni ndadekne sampean sulaya. Nah karo leluhur dikenali. Mergo iki dasare urip kudu dikenali kitab sedulur papat niki. Lah mengki mlebu ning Kandapat Sari. Niki sari-sari ning urip. Nah sari-sarine niki sing nguripi jabang bayi. Bentuk napa diarani? Mutmainah ya. Mutmainah. Niki lawange neng irung. Neng legahe neng telenge ati, jantung. Utara diarani ineban. Irung lungguhe jantung. Iki sari. Iki aksarane Mutmainah. Iki cilik-cilike kok anu jenengan tekokne ra ketok ya. Terus Supiah. Lawange moto. Mripat, lawange mripat. Lungguhe nang dimak utawa utek. Lungguhe ning dimak utawa utek.
Amarah lawange kuping. Lungguhe ten maras utawa limpo. Atau nyali. Nyali itu empedu dan limpa. Jadi dia mau rantai nyali berarti rantai limpo. Kayak ngamuan limpone gede terus mecah jantung akhirnya. Karena amarahnya mengembang. Baru lawamah. Lawange saka irung. Lungguhe weteng atau madarat usus. Makanya ketika diserap karo irung, nalurine jenengan nek luwe iki nek nyedot gondo. Akhire wetenge murup. Tapi nek ati kuwi nek ra gambekan ning nek dienggo japa mantra. Makane japa guna sarana mantra. Urutane ngoten. Nek dijapani cetak elat ya obah, ati iki melu obah. Greg mengo pelawangane. Dan niki laku spirituale leluhur Nusantara. Nggih. Baru ketika sudah sampai di sini mlebu ning kandhapat dewa Jawata. Niku bentuk sifat lumrah.